Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Pada kesempatan ini Kobe Tani ingin membuat video tentang terong. Yang di sini adalah terong bunder ataupun terong bulat. Nah, ada yang untuk sambal, untuk lalapan, untuk macam-macam. Yang jelas terongnya ini adalah terong bulat. Yang di sini saya tanam dengan jaraknya, Sobat Tani. Ini jaraknya saya kasih tahu. Jaraknya segini, Sobat Tani. Nanti saya ceritakan yang lain-lainnya. Jadi jaraknya segini. Ini adalah dari sini sampai ke sini ini adalah 55. Terus sampai ke itu batang yang itu terong yang ini, Sobat Tani, yang ini adalah 110. Jadi jarak tanam 110 seperti ini dan yang itu kan kelangnya ada satu lubang yang itu, terus yang sana lagi baru batang lagi. Ternyata Sobat Tani seperti ini. Kemarin saya petik ini, Sobat Tani. Nah, ini terubusnya di bawahnya juga masih banyak. Dan ini tidak saya rempel. Jadi seperti ini kelihatannya kalau dari bawah. Jadi batang terong kok seperti di hutan kayak gini. Nah, ini menandakan bahwasanya terong ini tingginya adalah semeter 70 cm, Sobat Tani. Semeter 70 cm. Anak saya yang anak lanang pemain bola futsal sebagai penjaga gawang itu aja kalau masuk sini gedelep, Sobat Tani. Jadi masuk ke lokasi sini nggak nampak. Ini kalau ada orang metik nggak nampak. Nah, ini kemarin saya petik. Nah, terongnya terong bunder, alhamdulillah harganya bersahabat. Terus kalau terong panjang sekarang ya juga bersahabat 3.500. Jadi alhamdulillah kalau panen setengah ton sudah Masya Allah, sudah sekitar 2 juta kurang dikit, dipotong biaya operasional ya 1,5 juta itu dari terong yang dia harus dipetik mungkin sekitar 5 hari sekali, 5 hari sekali. Kalau budaya di tempat saya ini 5 hari sekali. Nah, ini saya bikin video terong ini untuk motivasi karena selama ini saya belum pernah. Ini saya mancik-mancik di plastik mulsa, Sobat Tani, yang bedengan sebelahnya. Karena ini kalau dilihat seperti itu, nah bawahnya ini terowongan sampai ke sana ini. Jadi ternyata batang kolnya tidak hidup, Sobat Tani, dikasih di tumpang sari di bawahnya. Karena apa? Nah, itu tidak ada sinar lagi. Jarak semeter yaitu lebih 10 cm ini sudah sangkup seperti ini. Jadi saya tidak bisa membayangkan seandainya ini yaitu benar-benar istilahnya itu di kebun sampai berhektar-hektar akan seperti apa. Ini hanya 11 bedeng ya, menghasilkan alhamdulillah dari satu bedeng ini lebih 10 kilo, Sobat Tani. Nah, dari satu bedeng lebih 10 kilo. Kemarin ada 170-an lah, yang jelas itu sekitarnya pokoknya menghasilkan sekitar itu. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, adapun untuk ngecornya saya ini memakai yaitu pupuk organik yang buatan Kobe sendiri, itu yang ada di videonya sudah saya buatkan kemarin. Ini jadi untuk ngecornya belum pernah saya cor yang lainnya kecuali pupuk organik buatan sendiri itu. Sedangkan poskanya hanya sekitar, saya itu kalau bikin bedengan sekitar 20 meter kurang lebih 1 kilo ataupun paling banyak kalau untuk cabai itu 1,5 kilo ataupun itu adalah poska ataupun kimianya. Karena apa? Saya petani yang semi organik, jadi banyak yang memakai pupuk kandang. Jadi tapi ini pupuk kandangnya terus terang aja hampir 2 kelenteng, Sobat Tani. Saya setiap yaitu menanam apapun kalau panjang berkisaran 22 meter ataupun 20 meter itu saya bikin sekitar kurang lebih 2 kelenteng, hampir 2 kelenteng, tapi tidak 2 kelenteng. Ini terongnya seperti ini dan bunga-bunganya, Sobat Tani, ini terucuk sekali. Nah, kemarin habis dipetik jadi ini nggak ada buah yang nampak besar ya kan. Jadi di dalam situ, dan ini sudah sore itu ada suara. Nah, itu burung atau apa itu sudah sore, saya sudah mau pulang dan mau langsung yaitu menuju ke pondok karena itu dari itu saya tidak bisa untuk masuk ke situ. Jadi hanya memotivasi aja. Kalau Sobat Tani mempunyai
lahan, maka tancap-tancapkanlah apa saja. Ini saya tancapkan ya, termasuk terong panjang, terong bunder, ada istilahnya cabai dikit, cabai rawit yang nggak beli kalau pengen, yaitu apa, nyambel ulek, atau kalau cabai besar. Nah, saya untuk besok akan melakukan insya Allah yaitu pemeriksaan. Saya buka seraan-seraan ataupun saya kontrol serak-seraan yang kemarin saya nyerak pada hari Jumat. Nah, itu akan saya lihat. Jadi kembali lagi, ini yang untuk ngecornya ini. Jadi saya itu ini lebih tinggi, ini tangan saya ini naik sobat tani. Nah, tangan saya ini naik di atas, jadi baru setinggi ini. Ini pas dengan saya. Nah, pas dengan tangan saya yang di atas ini sobat tani. Jadi tangan kiri megang HP, tangan kanan yaitu menunjukkan. Ini tingginya batang terong yang kobe tanam. Nah, jadi seperti ini. Kalau mau dilihat dari atasnya ini, disut sampai ke sini. Nah, ini. Jadi seperti ini. Tinggi banget sobat tani. Nah, di bawahnya bongkor. Nah, di bawahnya bongkor. Itu buah-buahnya yang kemarin sudah dipetiin, tinggal yang kecil-kecil itu di dalam-dalam situ masih banyak sekali. Jadi ini untuk penyemprotannya sobat tani saya kasih tahu sekalian, nanti di kolom komentar banyak yang tanya. Jadi ini penyemprotannya yang penting perawatan ulat aja. Kalau terong perawatan ulat, termasuk dari yang sering gulung daun, itu berikan Prepaton sekitar, kalau belum ada ulatnya itu 5 mili aja, campur dengan dangkai ataupun dengan lanet ataupun dengan manten ataupun dengan obat-obat ular yang lainnya. Jadi dia dicampur, dan usahakan kalau penyampuran itu sobat tani, ini sedikit ilmu yang bisa diambil. Ini kalau sama-sama insek itu yang satunya kalau lain bahan aktif, yang satunya tepung, yang satunya cair ataupun minyak, gitu aja. Seperti kalau Prepaton dengan Dankei itu kan yang satunya Dankenya tepung, ya, Prepatonnya cair. Jadi seperti itu, usahakan seperti itu, nggak apa-apa. Ataupun lanet itu bahan aktifnya metomil, bisa dicampur dengan Prepaton. Nah, itu yang satunya tepung, satunya cair. Begitu juga kalau sistemik jenis fungisida, begitu juga. Kalau saya ya bisa sering seperti itu. Tapi karena di dalam toko itu ada juga yang satu kemasan itu ada bahan aktif, yaitu 3, bahkan ya 2 sampai 3 gitu, dijadikan satu dalam keadaan minyak semua. Itu juga kalau sudah melalui laboratorium itu bisa. Tapi kalau saya biasanya seperti itu. Kalau insek, kalau yang satunya itu untuk penguatnya itu tepung, satunya cair. Ini versinya Kobe Tani aja. Kalau mau disalahkan ya monggo, tapi kalau ada yang mengikuti ya dipersilahkan. Saya kira untuk review terong bulat ini sebagai ilmunya adalah itu tadi. Saya corkan dengan yaitu pupuk POC buatan sendiri. Nah, itu ada, nanti kalau yang ingin tahu pokoknya lihat aja di channelnya Kobe Tani, cari POC Kobe Tani gitu aja, insya Allah sudah keluar. Nah, dan ditonton, di situ ada saya sebutkan bahan aktifnya serta kandungannya, sehingganya sobat tani lebih tahu, termasuk dari susu ataupun susu ini susu sapi murni punya saya tuh. Nah, terus ada di situ gula aren ataupun gula putih nggak apa-apa, dan lain sebagainya, di situ ada semuanya. Terus kandungannya juga saya sebutkan untuk meyakinkan sobat tani bahwasanya POC itu sangat bermanfaat. Dan tanaman Kobe Tani selama ini ya, setelah saya membuat POC sendiri itu tidak ketinggalan dengan memakai POC, serta setelah itu yaitu kimianya bisa yaitu agak dikurangi. Kalau kita banyakkan organik sobat tani, lebih-lebih tanah ini tanah milik kita, yaitu jangka pendeknya adalah tanaman kita kebal, terus tanaman kita bermutu bagus, ataupun ya pangsa pasarnya tidak berpengaruh, itu jangka pendeknya. Terus jangka menengahnya yaitu tanah kita
apabila kita taruhkan di satu lahan itu sampai 2 kali penanaman, insya Allah masih ada reaksi, terutama tai kambing, tai sapi gitu masih ada reaksi. Dan seandainya kita nanam kopi atau penanam apa-apa di sekitarnya pun pasti ikut subur dengan masa kita bertanam di situ. Kalau kita memakai pupuk kandang terus ataupun pupuk organik ya. Terus kalau jangka panjangnya itu saya ngomongkan tadi, jangka pendeknya yaitu untuk kita tanaman kita bagus, jangka menengahnya yaitu untuk tanah kita 2 kali trip aja masih bagus, jangka panjangnya adalah yaitu anak turun kita. Kalau memang ini tanah kita, setelah peninggalan kita masih bisa diserap oleh anak turun kita dengan mutu tanah yang begitu masih subur juga. Anak kita bimbing untuk selalu memakai organik, maka ya kita selamanya tanah kita akan seperti ini. Sobat Tani akan tahu bahwasanya terong Kobe Tani seperti ini. Dan kemarin di kolom komentar ada yang kurang yakin dikit bahwasanya terong yang Kobe Tani tanam itu 4 biji bisa sekilo, itu ada yang kurang yakin. Nanti akan saya bikinkan videonya apabila Kobe Tani sudah menanam lagi, karena komentarnya baru kemarin dalam minggu-minggu ini. Terus terong itu kebetulan sudah mengecil, dalam artian kata sudah kerdil, sehingganya saya tidak bisa untuk memberikan yaitu video ataupun yang di situ 4 biji 1 kilo. Tapi saya akan ingat terus dari komentar itu. Hanya satu itu yang belum saya jawab, komentar di video Kobe Tani. Seluruhnya sudah saya balas komentarnya, dan hanya satu itu yang belum saya balas karena saya belum bisa membuktikan bahwasanya ya saya akan menimbang 4 biji itu 1 kilo. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, itu mudah-mudahan Sobat Tani bisa mengambil hikmah dari video sore hari ini. Yang pertama, ini pupuknya 2 kelenteng kurang pupuk kandangnya, terus pupuk POC-nya untuk pengecoran hanya 2 kali ya, 2 kali. Terus pupuk poskanya kalau bisa 1,5 kilo, sekilo pun sudah bisa jadi untuk setiap satu bedengnya. 1 kilo ataupun 1,5 kilo yang paling bagus adalah 1,5 kilo itu untuk poskanya. Dan untuk penyemprotannya ya itu gunakan yang pelindung ulat gitu aja. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.